ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah zuhur sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang utama dan pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk selalu mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Adapun yang larangan adalah mutlak harus kita tinggalkan, sehingga tidak ada alasan larangan semampunya, ya, tetapi karena larangan prinsipnya adalah meninggalkan, ya. Tetapi kalau perintah maka kita diperintahkan semampu kita. Oleh karena itu mari kita membahas sedikit tentang bulan Rajab yang banyak sekali orang menganjurkan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Namun sebelumnya saya bacakan salah satu peringatan kepada kita, ya, bahwa di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram itu apa yang harus kita lakukan. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna indata astagfirullah, loncat. Ya. Ya. Inna indata suhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Mohon maaf loncat-loncat ini. Fala tatlimu fihima anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilu nakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam hal ini bahwa di bulan-bulan haram itu kita dilarang berbuat dolim, artinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ngambil sebaliknya maka berarti kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita di bulan haram. Karena di bulan haram itu pahala akan dilipat gandakan. Demikian juga kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, dosanya akan berlipat ganda pula. Bukan berarti kalau di luar bulan haram kita boleh berbuat maksiat, ya. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu kedzaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu di dalam bulan-bulan haram dianjurkan banyak berbuat amal soleh, ya. Dan kita dijelaskan bahwa bulan haram itu yang berturut-turut ada 3, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Adapun yang jauh dari itu adalah bulan Rajab, yaitu yang berkaitan dengan bulan Sya'ban dan nanti diikuti dengan bulan Ramadan. Sehingga inilah yang mungkin akan menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan penjelasan lebih jelas. Kalau di bulan Rajab ada
kejadian yang luar biasa, yaitu tentang Isra dan Mi'raj ya. Keistimewaan yang terjadi di bulan Dzulhijjah adalah peristiwa haji, dan di bulan Muharram ada Asyura ya, sehingga ada peristiwa-peristiwa di dalam semua bulan haram itu yang dapat kita pelajari. Hanya saya yang sampai sekarang belum paham adalah tentang Dzulqa'dah, keistimewaan yang ada di dalamnya. Pasti ada, hanya saya mungkin yang belum tahu. Untuk itu mohon penjelasan dari Ustadz Amin Nur Bait untuk menjelaskan kepada kita sekalian amalan-amalan apa yang rojih yang dapat kita lakukan selama bulan-bulan haram itu, dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan hal-hal istimewa apa yang ada di dalam bulan-bulan haram itu yang akan menjadi satu pelajaran bagi kita, yang dapat menjadi pegangan bagi kita untuk beramal soleh dalam rangka bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Profesor Harsoyo yang di posisi ini selaku panelis gitu atau gimana? Saya berharap sebenarnya ada orang ketiga sebagai moderator. Jadi bukan Pak Harsoyo yang jadi moderator nih, tapi kursinya kok cuma 2. Beda dengan yang kemarin ya, kalau sama Ustadz Ridwan kan bertiga. Kayaknya ini panitia lupa menyediakan 1 kursi, karena posisi beliau sebagai narasumber dan bukan sebagai moderator. Jadi nanti kita tiktokan saja Pak ya. Dan yang kami hormati pula Bapak Nanang selaku Ketua DPPAI yang memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama di Masjid Ulil Albab. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi semangat untuk belajar. Dan idealnya seorang mukmin mengenal apa yang akan dia laksanakan, termasuk dalam setiap aktivitas yang rutin. Kalau idealnya kan sebelum masuk bulan Rajab kita sudah belajar dulu, tapi kita baru belajar di tanggal 13-nya. Namun tidak masalah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi bekal untuk bulan-bulan Rajab berikutnya. Kita semuanya punya kepentingan dengan bulan Rajab. Artinya jangan kita bayangkan bulan Rajab ada apa sih? Enggak ada apa-apa kok dibahas. Kita semuanya punya kepentingan, baik berkaitan dengan amal pribadi kita maupun amalan yang banyak tersebar di masyarakat. Dan walhamdulillah para ulama sebenarnya telah menuliskan pembahasan masalah ini, cuman mungkin ada di antara kita yang kurang begitu serius untuk mempelajarinya. Selanjutnya tadi sudah disinggung oleh Pak Harsoyo satu ayat yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah yang menyebutkan tentang 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kenapa Allah sampaikan seperti ini? Karena dulu ada salah satu suku yang cukup kuat di Arab dan dia punya pengaruh besar di masyarakat yang mengatakan 1 tahun itu 10 bulan. Sehingga menggeser mindset yang benar terkait perhitungan waktu yang telah Allah tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pemahaman semacam ini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Maka yang nyebut 10 itu salah besar. Dan itu akan merusak perhitungan kalender yang ada di masyarakat.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jumlah bilangan selama 12 sebanyak 12 itu fi kitabillah, ada dalam ketetapan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bilangan yang 12 itu ada sejak langit dan bumi tercipta. Artinya sejak zaman azali dulu yang namanya peredaran adanya 12 bulan dalam setahun itu sudah ada. Bukan sesuatu yang baru atau bukan terjadi pergeseran kemudian baru establish di zaman Rasulullah SAW yang jumlahnya ada 12 bulan. Sehingga sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya, dari dulu yang namanya setahun itu ada 12 bulan. Suku Mudhar yang kemudian memberikan pengaruh pemahaman yang menyimpang di masyarakat tentang perhitungan dalam satu tahun ada 10 bulan. Ini dia menyebarkan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala meluruskannya. Dzalika dinul qayyim. Kemudian Allah mengatakan, yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, dan itu merupakan ajaran agama yang lurus. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah yang disebut sebagai bulan haram. Dan sebagian keterangan ulama menyebutkan aturan bulan haram, ditetapkannya adanya bulan haram itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya meskipun tidak didukung oleh sabda Nabi SAW, tapi itu salah satu pendapat. Boleh kita angkat sebagai tambahan informasi. Meskipun Islam mengakui keberadaan 4 bulan haram itu, dan di ayat ini Allah juga menegaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian. Mendolimi diri maksudnya apa? Berbuat maksiat. Dan berdasarkan kalimat ini sebagian ulama memahami ada larangan yang cukup kuat bagi mereka yang berbuat maksiat, terutama di bulan-bulan haram, di bulan-bulan suci. Lalu apa yang dimaksud dengan bulan haram? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar seperti kondisi awal ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Ini seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa peredaran matahari dan bulan, peredaran rotasi bumi dan seterusnya yang menghasilkan pergantian waktu, kemudian dengan itu ada perhitungan tahun, ada perhitungan bulan dan seterusnya, itu tetap sejak Allah ciptakan, dari dulu sampai sekarang. Sampai ditegaskan oleh Nabi SAW, inna zamana qad istadara kahayatihi. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana kondisi awal, yauma khalaqallahu samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga kita kenal satu bulan ada 30 hari atau 29 hari. Kemudian satu tahun ada 12 bulan, satu pekan ada 7 hari dan seterusnya. Itu sejak awal mula langit dan bumi diciptakan sampai sekarang. Kemudian Nabi SAW mengatakan as-sanatu itsna asyara syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Nah, beliau memberikan rincian thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, dan satu bulan namanya bulan Rajab Mudhar. Disebut sebagai Rajab Mudhar karena suku Mudhar yang tadi kita singgung, ini suku yang paling menghormati bulan Rajab, melebihi suku yang lain. Makanya akhirnya dikenal dengan sebutan Rajab, yang paling dihormati dan dimuliakan oleh suku Mudhar, sehingga sampai dinisbahkan kepada suku Mudhar. Wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Tayyib. Selanjutnya tentang bulan Rajab. Bulan Rajab
disebut sebagai bulan Rajab dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Asma'i, salah satu ulama ahli bahasa, juga Al-Mufaddal dan Al-Farra mengatakan li'annahu kana yurajjabu, disebut bulan Rajab dari kata rajjaba yurajjibu yang artinya adzama yu'azzimu, mengagungkan. Disebut bulan Rajab li'annahu kana yurajjab, karena bulan ini diagungkan, ai bima'na yu'azzam. Kadza qala Al-Asma'i, demikian keterangan Al-Asma'i. Terutama yang dilakukan oleh suku Mudhar. Sehingga li'anna Mudhar kanat tazidu fi ta'dhimihi wa ihtiramihi. Karena suku Mudhar itu dalam menghormati bulan Rajab, mereka lebih serius, mereka memberikan pengagungan yang lebih dibandingkan suku-suku yang lain. Falidzalika sammahu Rajab Mudhar. Karena itu Nabi SAW menyebut dengan sebutan Rajab Mudhar, sebab suku inilah yang paling banyak menghormati bulan Rajab. Tayyib. Selanjutnya, di masa jahiliyah bulan Rajab ini sudah menjadi bulan yang istimewa. Makanya tadi kita sebut suku Mudhar ini salah satu suku di Arab yang punya pengaruh besar di masyarakat. Mereka demikian menghormati bulan ini sampai bulan Rajab dinisbahkan kepada suku Mudhar tersebut. Wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Jumada dan Sya'ban. Allah punya aturan khusus di sini. Yang pertama adalah larangan untuk berperang. Disebutkan di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum berperang di bulan haram. Qul, jawablah, qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram itu dosa besar. Sehingga termasuk di antara larangan yang dijaga oleh syariat, meskipun itu bagian dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, tapi oleh syariat Islam itu tetap dilestarikan, adalah tidak boleh berperang di bulan haram. Bahkan dikatakan bahwa Nabi SAW ketika beliau mengepung daerah Taif di bulan Syawal. Bulan Syawal itu berarti 1 bulan menjelang Dzulqa'dah. Saat Nabi SAW mengepung orang Taif di bulan Syawal, pada waktu datang bulan Dzulqa'dah, beliau mundur dan tidak menyerang orang Taif. Nah, tadi sempat ditanya, di bulan Dzulqa'dah itu ada peristiwa besar apa? Bulan Dzulqa'dah itu bulan umrohnya Nabi SAW. Semua umroh Nabi SAW yang jumlahnya ada 4. Umroh Hudaybiyah, umroh Qadha, umroh Ji'ranah, dan umroh saat haji, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Sehingga kalau kita bertanya ada peristiwa besar apa dengan bulan Dzulqa'dah, jawabannya adalah semua umrohnya Nabi SAW itu di bulan Dzulqa'dah. Perjanjian Hudaybiyah itu ada di bulan Dzulqa'dah. Baik. Kemudian hukum yang kedua yang berlaku bagi bulan haram adalah larangan besar untuk berbuat maksiat. Maka Allah ingatkan di surat At-Taubah yang tadi kita baca, itu ada di ayat 36 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 36 dari surat At-Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian. Fihinna, di bulan-bulan itu. Kata fihinna, ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan-bulan itu maksudnya adalah di 12 bulan. Artinya sepanjang tahun orang tidak boleh bermaksiat. Dan memang maksiat dilarang di waktu kapanpun dan di tempat manapun. Dan ada yang mengatakan fihinna di sini maknanya adalah di bulan haram. Sebagaimana tafsirnya Qatadah bin Di'amah, salah seorang ulama tabi'in. Qatadah ibnu Di'amah mengatakan, al-ma'siyatu fil ashhuril hurum a'dhamu dzamban indallah. Atau kama qala rahimahullah, berbuat maksiat di bulan-bulan haram dosanya lebih gede di sisi Allah dibandingkan maksiat di luar bulan haram. Sebab sebagaimana perbuatan taat yang dilakukan di bulan istimewa pahalanya lebih besar, maka berbuat maksiat yang dilakukan
di waktu yang istimewa juga dosanya lebih besar. Terlebih lagi ketika dilakukan di tempat yang istimewa. Perbuatan maksiat yang dilakukan di tempat istimewa, misalnya di masjid atau di tanah suci Mekah atau Madinah, dosanya lebih besar. Makanya kita selalu mengingatkan kepada para jamaah yang ikut haji atau umrah, Anda sekarang berada di tempat yang istimewa, maka tolong dihati-hati. Tolong dihati-hati. Jangan sampai disikapi yang sama sebagaimana tempat yang lain. Berbuat durhaka kepada raja, di depan raja, di dekat singgasana raja. Berbuat durhaka di dekat singgasana raja tentu lebih besar hukumannya dibandingkan ketika orang berbuat durhaka di ujung kota. Maka berbuat maksiat di dekat atau di waktu yang istimewa, di tempat yang istimewa, tentu dosanya lebih gede daripada ketika orang berbuat maksiat di selain waktu yang istimewa. Baik, selanjutnya, apakah ada amal ibadah yang lain yang secara spesifik dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Rajab? Nah, insya Allah bagian inilah yang nanti akan kita singgung lebih detail. Namun sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu bahwa saat kita beramal itu kan pasti di situ ada harapan. Saat kita beramal pasti di situ ada harapan. Harapan itulah sesuatu yang kita ingin dapatkan ketika kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Dan tidak ada yang boleh memberikan harapan kecuali Allah sendiri atau wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Karena hanya mereka yang tahu kebenaran harapan itu. Hanya Allah dan Rasulnya SAW yang tahu kebenaran harapan itu. Begitu ya. Sehingga kalau ada orang memberikan harapan kepada kita tentang akhirat, sementara tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, dia sampaikan atas inisiatif pribadi, atau dia buat misalnya hadis-hadis yang statusnya palsu, dia sebarkan hadis palsu, kemudian disebarkan ke masyarakat, memberikan harapan ke masyarakat. Saat dilakukan, ketika orang berhasil melakukannya, sampai di akhirat ternyata apa yang diharapkan itu apa? Kosong, zong. Loh, katanya kalau orang puasa ketika bulan Rajab dapat sungai namanya Rajab, dapat 1000 bidadari, dapat pahala seperti amal 12 tahun. Terus ditanya, kata siapa? Kamu dapat seperti itu dari mana? Rabbmu tidak pernah berfirman demikian. Nabimu SAW tidak pernah mensabdakan seperti itu. Lah terus kamu percaya pada siapa? Karena itu kerugian besar orang yang beramal tapi landasannya adalah hadis palsu. Kenapa sebuah kerugian besar, Pak? Dia capek sementara dia nggak dapat hasil. Ibarat dia dimotivasi dengan sesuatu, pada saat dia mengharapkan hasil dari motivasi itu, mana katanya dapat ini, katanya dapat ini, katanya dapat ini. Kata siapa? Allah tidak pernah berfirman demikian. Nabi SAW tidak pernah mensabdakan seperti itu. Terus kenapa kamu amalkan? Sehingga sampai akhirat ternyata zong, harapan kosong. Itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Karomadin istaddat bihirri, seperti debu yang diterpa oleh angin fi yaumin asif, di musim kering. Sebuah abu yang diterpa di musim kering, ditangkap gak bisa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang beramal tapi ternyata harapannya kosong, seperti fata morgana, biqi'atin, yang ada di padang pasir. Dikejar oleh orang yang dalam kondisi kehausan. Orang kehausan, Pak, melihat fata morgana dari kejauhan, punya harapan gak, Pak? Apa harapannya? Semoga itu adalah air. Maka dia tambah tenaga untuk bisa mengejarnya. Ternyata ketika sampai tujuan, kok gak ada apa-apa. Sudah capek, makin lelah, makin haus, ternyata yang dia dapatkan kosong. Subhanallah, betapa menyedihkannya nasib orang semacam ini. Ada manusia
yang dia capek mengejar sesuatu, dia lelah mengejar sesuatu, begitu sampai pada tujuannya dan dia mengharapkan hasil, ternyata zonk. Makanya rugi besar kalau ada orang beramal, capek, lelah, mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, begitu sampai di tujuan akhir dia nggak dapat apa-apa. Itulah nasib mereka yang beramal karena janji kosong. Hampir semua orang yang beribadah itu pasti dia punya janji, baik muslim maupun non muslim. Non muslim kan dia berharap ya, berhala-berhala yang dia sembah nanti akan menyelamatkan dia, patung-patung yang dia sembah akan menyelamatkan dirinya, arwah-arwah yang dia sembah akan menyelamatkan dirinya. Dia punya harapan itu. Muslim juga sama, hadis yang dia baca akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Begitu dia perjuangkan, sampai sana nggak ada apa-apa. Apa yang bisa dibayangin? Sudah capek tapi nggak dapat apa-apa. Nah, kita tentu tidak ingin bernasib seperti ini ya. Sehingga pastikan ketika kita beramal dan kita punya harapan tertentu, pastikan harapan itu adalah harapan yang valid, yang sahih, bukan harapan kosong. Dan itu hanya bisa bersumber dari dalil yang valid. Jangan sampai kita dapat informasi yang sebenarnya belum cukup untuk sampai tingkatan meyakinkan, tapi kita yakini. Informasi ini belum cukup untuk bagi Anda yakin. Kenapa kamu yakin gitu ya? Nah, itu kan contoh sederhana ya. Kalau kita mau bersikap kan berarti dapatkan dulu bukti yang meyakinkan, sampai ketika Anda sudah merasa yakin, silahkan dilakukan. Baik. Ini ada satu buku, Pak, yang saya bawa, judul bukunya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Ami Minal Wadhaif. Ini buku isinya kumpulan amalan sepanjang tahun. Di buku ini penulis menyebutkan bulan Muharram amalannya apa saja, bulan Safar amalannya apa saja, nanti bulan Rabiul Awal amalannya apa saja, terus seperti itu sampai Dzulhijjah. Kumpulan amal-amal sepanjang tahun. Dan disebutkan oleh penulis karena beliau seorang ahli hadis. Beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab. Al-Hafidh Ibnu Rajab. Karena beliau seorang ahli hadis, jadi saat beliau menyebutkan itu juga beliau menjelaskan tentang status riwayat-riwayatnya. Itu salah satu di antara kelebihan kalau kita nempel dengan orang yang selektif dalam memilih dalil. Sehingga tidak asal comot, yang penting pokoknya ada dalil, asal comot, tidak. Tapi beliau lebih selektif, ini valid atau tidak. Dan di buku ini juga disinggung mengenai amaliyah di bulan Rajab. Sekarang kita bacakan ya. Setelah beliau memberikan penjelasan mengenai keistimewaan bulan haram, lalu beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan mengenai amalan bulan Rajab. Kata beliau, ada beberapa amalan berkaitan dengan bulan Rajab. Beliau bahas satu-satu. Yang pertama tentang sholat. Beliau mengatakan, wa min ahkami Rajabin ma warada fihi minas salati waz zakati was siyami wal i'timar. Berkaitan dengan hukum bulan Rajab, ada keterangan tentang masalah sholat, tentang masalah zakat, puasa dan umroh di bulan Rajab. Beliau awali dari sholat. Fa ammas shalah, untuk yang pertama, sholat. Ada enggak sih sholat khusus untuk Rajab? Kalau memperbanyak sholat itu tidak terbatas waktu dan tempat. Sekarang yang kita bahas, ada enggak sholat khusus untuk Rajab, sehingga diniatkan sebagai sholat yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kata beliau, falam yasihha fi syahri Rajabin sholatun makhsusah. Tidak ada riwayat yang sahih di bulan Rajab untuk sholat tertentu, takhtassu bihi, yang khusus di bulan Rajab. Wal ahaditsul marwiyatu fi fadli sholatir raghaib. Sementara hadis yang diriwayatkan mengenai keutamaan sholat raghaib fi awwali lailati jum'atin min syahri Rajab, yang dikerjakan di awal dari hari Jumat, awal hari Jumat bulan Rajab, berarti Jumat kemarin. Kita sudah lewat ya.
kadzibun wa batilun, itu adalah hadis dusta, hadis yang batil, la tasihhu, tidak benar. Bahkan jumhur ulama menegaskan salat semacam ini adalah salat yang diada-adakan. Wa mimman dzakara dzalika min a'yanil ulama, di antara tokoh-tokoh besar ulama yang menyebutkan hal ini, kemudian beliau sebutkan, pertama Al-Hafidh Abu Ismail Al-Ansari, yang kedua Abu Bakar As-Sam'ani, yang ketiga Abul Fadl Ibnu Nasir, yang keempat Abul Faraj Ibnul Jauzi, wa ghairuhum, dan ulama yang lainnya. Saya kira Ibnu Rajab tidak sendirian dalam hal ini. Beliau menyebutkan beberapa ulama pendahulunya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu hidup di abad 8 Hijriah. Beliau meninggal tahun 795. Dan beliau menyebutkan para ulama dulu seperti Ibnul Jauzi. Itu bukan Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim dengan Ibnul Jauzi beda, selisih 200 tahun. Ibnul Jauzi. Kemudian tadi Abu Bakar As-Sam'ani. Ini tokoh-tokoh besar dalam masalah hadis, dan mereka menegaskan enggak ada keutamaan salat raghaib. Itu hanya diada-adakan, belum pernah dikenal. Sampai Ibnu Rajab mengatakan, wa innama lam yadhkurhum al-mutaqaddimun. Lalu kenapa tidak ada keterangan dari ulama-ulama dulu seperti Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Ahmad atau yang lainnya? Li'annaha uhditsat ba'dahum. Ulama dulu belum pernah membicarakan salat raghaib karena salat ini baru muncul belakangan. Salat ini baru muncul belakangan. Wa awwalu ma dhaharat ba'dal arba'imi'ah, dan pertama kali muncul di abad 5 Hijriah. Nah, coba kalau kemudian kegiatan di abad 5 Hijriah baru muncul lalu dibuatkan hadis, bagaimana mungkin bisa disebut sebagai hadis yang bisa diterima? Amalnya saja baru muncul di abad 5 Hijriah. Sehingga kalau kita pernah menerima ada hadis yang menyebutkan keutamaan salat raghaib di awal hari Jumat pertama di bulan Rajab, kita bisa pastikan dusta. Islam tidak pernah ngajarin ini. Dan keutamaannya Masya Allah luar biasa ya. Setiap tetes-tetes air wudhu akan menghapus semua dosa. Kemudian nanti setiap bacaan-bacaan akan ada keutamaan-keutamaan yang sangat berlebihan, memotivasi orang untuk mengamalkannya. Nah, yang mengecewakan adalah, atau yang menakutkan, di saat orang sudah memperjuangkan itu, begitu dia berharap hasilnya, ternyata zong. Loh, kok nggak ada apa-apa? Lah kamu berharap dari mana? Dulu katanya ada yang bilang seperti ini. Siapa yang bilang? Itu yang kita khawatirkan. Maka jangan sampai kita jadi korban untuk melakukan sesuatu yang melelahkan, namun ternyata tidak ada hasilnya sama sekali. Baik, ini yang pertama ya tentang sholat. Sekarang kita beralih ke puasa. Nah, mungkin yang puasa ini barangkali ada banyak orang yang rutin mengamalkannya. Pertama, berkaitan dengan puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram itu disyariatkan. Puasa di bulan haram itu disyariatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Mujibah Al-Bahiliyah. Beliau bercerita tentang pengalaman pamannya. Jadi satu ketika sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Lalu setahun berikutnya dia datang lagi. Nah, saat setahun berikutnya dia datang lagi, itu penampilannya berubah. Sampai Rasulullah SAW pangling. Sehingga dia datang, ya Rasulullah, ata'rifuni? Ya Rasulullah, apakah anda mengenal saya? Nabi SAW tanya, kamu siapa? Saya adalah orang yang setahun yang lalu pernah ketemu anda, dan pernah saya bertanya kepada anda, Al-Bahili, anda orang Bahili? Iya. Dulu kamu itu badannya seger, berisi, kok sekarang kurus kering kayak gini, kenapa? Kemudian beliau bercerita, ya Rasulullah, sejak saya meninggalkan anda, lalu saya pulang ke kampung halaman, setiap hari saya puasa. Setiap hari dia puasa sampai kurus kering, sehingga badannya tidak seseger yang dulu.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum minal hurum watruk. Kalau kamu pengen rajin puasa, berpuasalah di bulan haram, setelah itu jangan puasa. Nah, sejak saat itu dia menjadi orang yang rajin puasa di bulan haram. Sehingga boleh nggak sih Pak orang rajin puasa di bulan Rajab? Jika niatnya mengamalkan hadis ini silahkan, tapi harus proporsional. Artinya ketika dia rajin puasa di bulan Rajab dengan alasan itu bulan haram, berarti 3 bulan yang lain seharusnya disikapi yang sama. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan ada Muharram. Tapi yang aneh adalah ketika serius di bulan Rajab, namun 3 bulan yang lain nggak serius. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kamu memotivasi banyak orang untuk rajin puasa di bulan Rajab, tapi kenapa tidak memotivasi orang untuk rajin puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram? Padahal itu juga bulan haram. Maka jika kita bersikap proporsional, seharusnya sikap yang kita berikan di salah satu bulan haram juga kita berikan pada bulan haram yang lainnya. Yang tidak kita setujui bagian itu, kenapa tidak proporsional dalam menyikapi amaliyah puasa di bulan haram. Dan beberapa situs yang memotivasi bulan haram ketika saya cek, ya mereka pakai hadis Mujibah al-Bahiliyah. Kita setuju dengan itu. Namun yang jadi masalah adalah kenapa cara menyikapinya berbeda. Yang ini disikapi semangat, yang ini kurang semangat. Makanya aroma semangat puasa di bulan Dzulqa'dah kan enggak sekuat aroma puasa di bulan Rajab. Ada apa di balik itu? Berarti mungkin pertimbangannya bukan bulan haramnya, tapi lebih ke Rajabnya. Nah, sekarang kita baca. Kalau secara khusus puasa di bulan Rajab itu ada enggak? Ibnu Rajab mengatakan, "Falam yasiha fi fadli shaumi Rajabin bi khususihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi." Tidak ada riwayat yang valid, riwayat yang sahih mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Walakin ruya, namun diriwayatkan dari seorang ulama tabi'in. Jadi adanya riwayat dari ulama tabi'in, namanya Abu Qilabah Al-Jarmi. Abu Qilabah Al-Jarmi mengatakan, fil jannati qasrun li suwami Rajab. Di surga itu ada istana bagi mereka yang rajin puasa di bulan Rajab. Nah, masalahnya ini keterangan tabi'in. Dan tabi'in itu jauh dari Rasulullah SAW. Nabi SAW sahabat baru tabi'in. Nah, dari mana kita bisa memastikan kalau ini valid dari Rasulullah SAW? Bagian inilah yang kemudian jadi pertanyaan. Sehingga kalaupun misalnya ini dijadikan sebagai dasar, ya paling mentok itu hanya keterangan seorang ulama tabi'in. Dari siapa tadi? Ulama tabi'in siapa namanya? Abu Qilabah Al-Jarmi, yang beliau mengatakan, inna fil jannati qasrun yuqalu li suwami Rajabin. Sesungguhnya di surga ada sebuah istana yang disediakan bagi orang yang rajin puasa di bulan Rajab. Baik. Wa qad kana ba'dus salaf, dan sebagian ulama sahabat dan ulama masa silam, mereka puasa bulan haram seluruhnya. Jadi pada saat bulan haram itu rajin puasa, full puasa di bulan haram. Seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Subai'i, wa qala Ats-Tsauri, dan kata Sufyan Ats-Tsauri, al-ashhurul hurumu ahabbu ilayya an asuma fiha. Di bulan-bulan haram itu saya paling senang puasa dibandingkan di bulan yang lain. Tapi mereka proporsional. Tidak hanya Rajabnya saja, tapi juga 4 bulan atau 3 bulan yang lainnya. Selanjutnya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya dari Dawud bin Qais dari Zaid bin Aslam. Qala, beliau bercerita, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun yasumuna Rajaban. Pernah satu ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang rajin puasa di bulan Rajab.
Faqala, lalu beliau bersabda, ainahum min Sya'ban. Terus saat bulan Sya'ban mereka ngapain? Saat bulan Sya'ban mereka ngapain? Kalau mereka bulan Rajab rajin, saat Sya'ban ngapain mereka? Ini nuansanya lebih ke nuansa pengingkaran. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan statusnya hadis mursal. Maka di sebagian riwayat ada motivasi seperti keterangan Abu Kilabah, tapi di riwayat yang lain ada yang nurunin semangat seperti riwayat Abdul Razak yang tadi kita baca. Wa kharraja Ibnu Majah bisnadin fi dha'fun, dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang ada sisi dhaifnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an siyami Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di bulan Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di bulan Rajab. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau sama-sama dhaif beradu dhaif, riwayat yang lemah beradu riwayat yang lemah, maka di sana ada riwayat lemah yang memotivasi dan ada riwayat lemah yang melarang. Tapi sama-sama riwayat yang lemah. Terus kita mau pakai yang mana? Semua riwayatnya lemah. Dan yang lebih tepat, kalau tidak valid ya, tidak kita gunakan. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau mereka mendatangkan katanya beramal dengan hadis dhaif itu boleh. Ada juga hadis dhaif yang menyebutkan larangan. Dan yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di bulan Rajab, warrajih was-sahih kata beliau waqfuhu ala Ibnu Abbas. Namun yang lebih sahih ini hadis mauquf, keterangan Ibnu Abbas dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Selanjutnya kita lihat bagaimana sikap yang lainnya. Wa rawa Azhar bin Sa'id al-Jumhi. Azhar bin Sa'id al-Jumhi meriwayatkan dari ibunya. Ibunya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rajab. Faqalat, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, in kunti shaimatan fa alayki bi Sya'ban. Kalau kamu mau rajin puasa, berpuasalah di bulan Sya'ban. Kalau kamu mau rajin puasa, dipilihkan oleh Aisyah sebaiknya di bulan Sya'ban. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yadribu akufar rijal fi shaumi Rajabin hatta yadauha fi ta'am. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memukul tangan beberapa orang, ar-rijal bentuk jamak ya, tangan beberapa orang fi shaumi Rajabin, disebabkan karena dia puasa Rajab, hatta yadauha fi ta'am, sampai dia letakkan tangannya itu di makanan. Dipaksa mangan oleh Umar. Tangannya dipukul sama Umar, ditarik, taruh di makanan, suruh makan. Puasanya disuruh untuk membatalkan. Wa yaqul, dan Umar mengatakan, ma Rajab, apa ini bulan Rajab? Inna Rajaban kana yu'adzimuhu ahlul jahiliyah. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh orang jahiliyah. Falamma kanal Islamu turika. Ketika Islam sudah datang, ditinggalkan. Ini riwayat dari Umar. Wa fi riwayatin kuriha ayyakuna siyamuhu sanatan, siyamuhu sunnatan. Dan dalam riwayat yang lain dimakruhkan untuk menjadikan puasa di bulan Rajab sebagai puasa sunnah rutin. Baik, jadi ini semuanya menyajikan kesimpulan ya, bahwa berkaitan dengan aktivitas puasa di bulan Rajab sendiri, di situ ada beberapa riwayat dari sahabat yang justru kesimpulannya adalah mengingkari, seperti riwayat Umar, riwayat Aisyah, dan sebelumnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagiannya dinilai dhaif oleh sebagian ulama dan sebagiannya sahih namun mauquf. Sahih namun mauquf artinya itu hanya sampai pada keterangan sahabat. Wa an Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah, annahu ra'a ahlahu yatahayyauna lisiyami Rajab. Beliau pernah melihat istrinya dan anak-anaknya bersiap untuk puasa di bulan Rajab.
Faqala lahum, lalu Abu Bakar mengatakan, aja'altum Rajaban ka Ramadan? Apakah kalian mau menjadikan Rajab seperti bulan Ramadan? Al-qasilal wa kasarul kizan. Udah, jangan persiapan. Jadi malah dilarang oleh suaminya Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah seorang sahabat. Wallahu alam, intinya dari semua riwayat ini berkaitan dengan masalah apakah ada dalil yang valid yang menganjurkan puasa Rajab. Jawabannya ada, tapi itu puasa bulan haram. Sehingga dianjurkan memperbanyak puasa Rajab sebagai puasa bulan haram. Tapi apakah ada dalil untuk menghususkan banyak puasa di bulan Rajab? Tadi sudah kita sampaikan. Ada hadis dhaif, hadis lemah, dan ada keterangan tabi'in. Namun di saat yang sama ada keterangan sahabat yang melarang, dan ada hadis yang statusnya dhaif melarang, dan ada riwayat dari Umar bin Khattab yang melarang hal itu. Jadinya kita bisa menimbang dengan hal ini mana yang akan kita simpulkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya rasa progres bahwa karena yang beredar kan tanggal 1 bulan Rajab maka akan dijauhkan dari neraka. Maka saya kemudian tanya kepada Ustadz, kita bahas saja besok gitu. Sehingga hal-hal semacam itu banyak ya yang berseliweran di medsos kita, sehingga inilah kesempatan bagi kita untuk coba mempelajari hal-hal yang sekiranya kok pahalanya luar biasa itu apakah benar apa tidak ya, untuk sebagai tahap pertama kita melihat itu. Maka kalau luar biasa seperti ini perlu kita curigai, kita cari ya, hujah yang sebenarnya. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang hujahnya tidak kuat ya. Karena dalam agama ya, yang diajarkan kepada kita adalah menjalankannya berdasarkan perintah. Kalau larangan ya berdasarkan larangan, bukan karena logika dan biasanya ya. Sehingga makanya perlu kita belajar mencari ilmu dalam beribadah, supaya ibadah-ibadah kita tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa bagaikan fata morgana kita sudah capek beramal, tetapi ternyata pada kenyataannya tidak memperoleh apa-apa. Yang menjadi satu peringatan bagi kita juga bahwasanya kita punya misi hidup kita ya. Misi hidup kita itu untuk apa gitu, atau visi kita seperti apa gitu. Sehingga visi yang ingin kita capai adalah melalui misi-misi, yaitu amal-amal ibadah kita. Tetapi yang harus kita capai adalah sesuatu yang menjadi visi di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh dapat menyitir, salah satu di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang biasanya dikaitkan dengan orang haji. Ada orang yang haji hanya berdoa untuk kebaikan dunia. Tetapi ada lagi yang sebagian berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau itu pilih kita jadikan sebagai visi kita, bahwa visi kita hidup di dunia itu adalah satu, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Caranya adalah dengan misi kita. Misi kita adalah misi ibadah yang tiap hari kita baca ya, setidak-tidaknya 17 kali ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa penjelasan ini akan menjadi pencerahan bagi kita, supaya kita dalam beramal di bulan Rajab adalah sesuai yang dianjurkan, yaitu memperbanyak ibadah di dalam bulan haram. Tetapi tidak ada kekhususan yang tertentu, yang tentu saja banyak ibadah-ibadah, contohnya ibadah yang sunnah umum ya, seperti puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid ya. Ini adalah salah satu amalan-amalan yang dapat kita lakukan di samping di bulan haram, juga di bulan-bulan yang biasa, sehingga insya Allah akan menjadi satu kebaikan. Kalau tidak keberatan kita sampai jam berapa Ustaz?
Rajab enggak puasa? Berarti bisa lama ini kan enggak makan siang. Atau enggak puasa? Enggak puasa. Saya ngikutin saja. Iya, monggo. Baik. Kalau teman-teman ada yang mau disampaikan? monggo, kalau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan Rajab atau juga di luar Rajab juga boleh, karena kita belajar itu apa saja yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan haram. Kemudian yang kedua mungkin ada usul kita kan bulan depan juga sudah Sya'ban dan kemudian Ramadan mungkin yang tidak terlalu lagi mungkin nanti ada kajiannya membahas mengenai bulan Sya'ban dan persiapan bulan Ramadan mungkin insyaallah akan kita ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan, kenapa bulan Ramadan itu tidak dimasukkan ke dalam bulan haram? Pemilihan Ramadan sebagai bulan puasa itu sejak kapan, Pak? Sejak kapan? Pada waktu Nabi SAW di Mekah itu sudah ada puasa Ramadan belum? Belum. Adanya puasa apa? Asyura. Sehingga pada waktu di Mekah Ramadan ya seperti bulan yang lain, nggak ada aroma apapun, sebagaimana bulan yang lain. Sehingga waktu itu jadi istimewa karena diistimewakan oleh pemiliknya, Allah Ta'ala. Dari sinilah kita bisa dapat hari istimewa dalam Islam itu pilihan Allah, bukan karena latar belakang apapun. Sementara bulan haram itu sudah ada sebelum Islam. Jadi tadi kita sebutkan sejak zaman Nabi Ibrahim menurut sebagian keterangan ya. Namun misalnya kita belum begitu percaya dengan keterangan ini, tapi yang jelas sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi sebelum Nabi SAW jadi Nabi, keberadaan 4 bulan haram itu sudah ada. Masyarakat Arab ketika itu sangat menghormati 4 bulan haram ini. Nah, berangkat dari itu ketika Islam datang, ini enggak dihapus, tetap dilestarikan. Disebutkan dalam nas Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika pada saat bulan haram, tetap status bulan haram itu ada. Kok Ramadan enggak ada? Nah, Ramadan baru ada belakangan. Bulan Ramadannya ada, tapi jadi bulan puasa itu belakangan. Jadi mungkin kalau mau bertanya ya, kenapa puasa wajibnya tidak di bulan haram? Entah Rajabnya atau Dzulqa'dahnya atau Dzulhijjahnya atau Muharramnya. Ya, wallahu alam, Allah yang menentukan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra. Bulan Ramadan disitulah Al-Qur'an diturunkan. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa karena di situ ada Lailatul Qadar, dan di Lailatul Qadar itu Al-Qur'an diturunkan. Yang itu tidak ada di bulan yang lain. Namun di antara hikmah yang bisa kita dapatkan adalah justru dengan adanya itu, di sini ada bulan haram, di sini ada bulan Ramadan, maka bulan istimewa itu justru semakin banyak. Bulan istimewa bagi kita jadinya semakin banyak. Kalau bulan istimewa semakin banyak, maka kesempatan untuk dapat pahala makin besar. Bahkan para ulama mengatakan dari 12 bulan dalam kalender Hijriah itu 7 bulan isinya bulan musim ibadah, sisanya yaitu 5 bulan bulan biasa. Disebut sebagai bulan biasa artinya tidak ada nilai keistimewaan khusus. Nah, 7 bulan sebagai bulan istimewa itu dimulai dari Rajab. Rajab masuk Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini semuanya 7 bulan istimewa. Lalu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, 5 bulan sisanya itu tidak ada nilai keistimewaan melebihi 7 bulan yang pertama tadi.
Wallahu a'lam. Usul. Ya. Ini usul mikul. Baik, nanti dikembalikan ke panitia ya. Nah, selanjutnya monggo Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan sebelumnya, pernah ada hadis yang kami dengar mengenai puasa sunnah yang simbolannya Rasulullah itu istimewa itu adalah puasa Daud, sehari puasa bersama. Nah, kemudian terkait dengan puasa bulan itu apakah itu maksudnya puasa sunnah kan gitu ya, itu apakah maksudnya pelaksanaan yang boleh 1 bulan penuh, semua bulan Ramadan penuh, atau konteksnya tetap dengan kaitan dengan puasa sunnah tadi maksimum adalah puasa Daud gitu, puasa Daud itu bagaimana? Apakah memang bulan Ramadan itu tetap boleh puasa sunnah 1 bulan penuh gitu, atau kita tetap di konteks yang maksimal puasa Daud seperti itu? Itu aja terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Apakah kita diperbolehkan puasa tiap hari selain Ramadan ya? Penuh 1 bulan. Misalnya puasa Sya'ban setiap hari, puasa Rajab tiap hari, Muharram tiap hari. Jawabannya boleh. Karena puasa Daud itu bukan pembatasan. Sehingga orang yang pengen puasa lebih dari puasa Daud, puasa tiap hari itu boleh. Namun syaratnya dia tidak diperkenankan untuk nambahi dari puasa Daud. Saya ulang ya, bagi orang yang sudah puasa Daud maka dia nggak boleh nambahi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang puasa Daud, hadza khairus shaum wala tazid alaih. Ini puasa yang paling afdol dan jangan tambahi. Tapi kalau orang tidak Daud, dia puasanya full-fullan, 1 bulan full, 1 bulan full, boleh ya. Namun tidak boleh nabrak hari raya, tidak boleh nabrak hari tasyrik dan seterusnya. Dan dulu sebagian sahabat punya rencana itu ya, mereka mau puasa tiap hari. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. La shauma liman shaumad dahr. Tidak boleh puasa bagi orang yang tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang hari. Nah, puasa sepanjang hari itu nggak pernah berbuka, sampai pun Ramadan dia tetap puasa. Dan ini pelanggaran. Karena puasa sampai pada posisi membunuh orang ya. Apa gunanya puasa sementara dia berbuat maksiat. Nah. Nggih, pun cekap atus iki. Masih ada? Bapak-bapak, ada awan. Baik, saya rasa pencerahan pada siang hari ini cukup komprehensif untuk kita membahas tentang bulan Rajab dan bulan haram yang lain ya. Dalam satu hadis yang dikatakan bahwasanya sebaik-baik berpuasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Syahrullah ya, bulan ya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, ini contoh saja bahwa di situ boleh puasa sebulan. Tapi tadi sama yang kalau kita sudah ngambil puasa Daud itu sebaik-baik puasa, ya enggak ada yang lebih baik dari itu. Sehingga kalau kita tidak puasa Daud ada kesempatan untuk puasa di bulan-bulan haram sebulan penuh ya. Sehingga dan Sya'ban itu ada yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah puasa Sya'ban seakan-akan enggak berbuka, artinya terus-menerus sebulan. Tiap hari. Ya, tetap kecuali 1 atau 2 hari. Tetapi ada juga yang menyatakan enggak pernah berpuasa seakan-akan enggak pernah puasa. Jadi satu saat tahun tertentu beliau itu puasa penuh sebulan, tapi pada tahun tertentu bahkan tidak puasa di bulan Sya'ban itu gitu. Artinya bahwa di situ tidak setiap tahun harus seperti itu. Kecuali bulan Ramadan maka beliau selalu berpuasa sebulan penuh ya. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa amal yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Jadi
Kadangkala kita puasa, kadangkala tidak, karena yang sifatnya bukan mewajibkan diri kita. Ya, sesuatu yang sunnah hendaknya dilakukan sebagai sunnah, yang wajib maka harus dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Mari ambil terakhir, monggo. Baik. Saran terakhir. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa setiap beramal kita diajarkan untuk memiliki landasan. Sebagaimana keterangan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Agar saat kita beramal itu sangat yakin akan ada janji baik yang kita dapatkan, dan itu valid, sehingga ada peluang besar untuk mendapatkannya. Kita mohon kepada Allah bimbingan agar terus mau membuka diri dengan belajar untuk menambah pengetahuan yang mungkin sebelumnya kita belum tahu, atau menambah semangat yang sudah tahu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir membahas